Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua siswa dan siswi kelas 3 SDI Al-Falah 2 pagi. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Begitu juga dengan keluarga kalian. Hari ini kita akan belajar untuk pelajaran tematik ya. Kita memasuki buku Bu Petik 3C di tema 3, subtema 1, dan kita akan belajar di pelajaran PPKN yang memasuki KD 3.1. Silahkan disiapkan buku Bu Petiknya dan kita langsung masuk ke halaman 16. Disiapkan pula pulpen atau pensilnya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke halaman 16 ya, ke intisari materi di pelajaran PPKN. Kita masuk ke materi musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Sambil dilihat ya di buku kalian. Oke, Ibu yakin kalian pasti tahu nih, sila keempat Pancasila itu bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan juga Ibu yakin kalian pasti udah tahu ya, lambang atau simbol dari sila keempat Pancasila, yaitu kepala banteng. Ya, gambarnya juga ada di buku kalian dengan latarnya berwarna merah dan kepala bantengnya itu berwarna hitam. Dan juga sila keempat Pancasila itu mengandung nilai musyawarah untuk mufakat. Oke, masih di halaman 16. Musyawarah. Apa sih musyawarah? Musyawarah adalah kegiatan berkumpul untuk menyelesaikan masalah bersama. Musyawarah dilakukan untuk mencapai keputusan bersama yang diterima oleh semua pihak. Nah, yang disebut juga dengan musyawarah untuk mufakat. Apa sih mufakat, Bu? Mufakat itu berarti semua setuju, seia sekata, dan tidak ada lagi yang menolak hasil keputusan dari musyawarah. Jadi, kalau sudah ada hasil dari musyawarah, semuanya berarti sudah menerima. Kemudian, apa sih ciri-ciri dari musyawarah? Ya, kegiatan musyawarah itu apa sih ciri-cirinya? Yang pertama, setiap anggota musyawarah itu memiliki kedudukan yang sama. Jadi semuanya berhak untuk ya menyampaikan pendapat dan juga sebagainya. Yang kedua, setiap orang itu bebas untuk menyampaikan pendapat. Nah, karena dia sudah termasuk sebagai anggota musyawarah. Yang ketiga, keputusan bersama harus diterima oleh semua orang. Karena itu dihasilkan dari musyawarah. Dan yang terakhir, hasil musyawarah dilaksanakan dengan tanggung jawab. Selanjutnya ada beberapa aturan dalam bermusyawarah. Ada juga di buku kalian ya, di paling bawah. Yang pertama, kita tidak boleh memotong pembicaraan orang lain saat bermusyawarah. Yang kedua, menyampaikan pendapat setelah dipersilahkan. Yang ketiga, menyampaikan pendapat dengan santun dan juga dengan jelas. Dan yang terakhir, mendengarkan pendapat orang lain saat orang lain menyampaikan
pendapatnya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke halaman 17 ya, di latihan. Disiapkan pulpen atau pensilnya, jadi langsung nanti kalian isi jawabannya. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 1. Nah, di sini kita disuruh memberikan tanda checklist untuk pernyataan yang benar ya tentang musyawarah. Yang A, musyawarah adalah cara untuk mengambil keputusan bersama. Jawabannya berarti di checklist. Silakan kamu checklist di sebelah kanan. Kalau di sini Ibu pakai tanda V. Yang B, musyawarah hanya dilakukan. Oke, yang B itu musyawarah itu mencerminkan sila keempat Pancasila. Betul, di checklist. Yang C, musyawarah hanya dilakukan oleh orang dewasa. Di checklist. Kenapa oleh orang dewasa saja? Karena biasanya kalau anak kecil melakukan musyawarah pun, dia biasanya dibantu atau dibimbing oleh orang dewasa. Yang keempat, yang D, hasil musyawarah itu disebut mufakat ya, karena disetujui oleh semuanya. Di checklist juga. Dan terakhir yang E, hasil keputusan musyawarah itu boleh tidak dilakukan. Nah, jawabannya adalah iya, disilang. Karena keputusan musyawarah itu berarti harus dilakukan karena diterima oleh semua pihak. Selanjutnya kita masuk ke nomor 2. Nomor 2 itu kalian disuruh untuk melengkapi kalimat berikut dengan kata-kata yang tepat. Yang A, musyawarah dilakukan untuk menghasilkan apa? Keputusan bersama. Silakan ditulis. Yang B, meskipun berbeda pendapat, kita harus saling menghargai dan menghormati. Yang C, musyawarah dilakukan oleh 2 orang atau lebih ya, minimal dengan 2 orang ya, maksimal itu banyak, bisa 5 orang, 10 orang atau lebih. Dan yang D yang terakhir, keputusan musyawarah itu harus dilaksanakan dengan bertanggung jawab. Jadi harus dilakukan dengan tanggung jawab. Oke, kita masuk ke nomor 3. Nah, di nomor 3 ini kita juga masih sama, disuruh kasih tanda checklist, kemudian kita disuruh menuliskan alasannya. Untuk yang A, menyampaikan pendapat hendaknya dengan jelas ya dan juga santun. Setuju atau tidak setuju? Oke, betul. Jawabannya adalah setuju. Alasannya kenapa kita setuju? Ya, karena ya itu merupakan aturan dalam bermusyawarah yang tadi sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian yang B, mengobrol dengan teman saat menyampaikan musyawarah berlangsung. Setuju atau tidak setuju? Ya, jawabannya tidak setuju. Kenapa? Ya, karena saat musyawarah itu kita tidak boleh mengobrol, harus mendengarkan apa yang disampaikan. Dan yang C yang terakhir, memaksakan pendapat sendiri karena merasa pendapatnya itu paling benar. Jawabannya adalah tidak setuju. Ya, di checklist ya, tidak setujunya. Alasannya kenapa? Ya, karena pendapat kita itu belum tentu benar. Karena kita memaksakan pendapat dan itu belum
hasil dari musyawarah. Oke, selanjutnya kita masuk ke halaman 18 ya. Kita ke nomor 4. Oke, sambil kamu lihat dulu di atas tuh ada gambar. Ada 2 gambar, yaitu gambar A dan juga gambar B. Dibaca tuh percakapannya yang ada di gambar A dan juga di gambar B. Dari percakapannya juga kita udah bisa tahu ya yang mana. Kemudian kita langsung masuk ke yang A. Sikap musyawarah yang tepat ya, terdapat pada gambar yang mana? Ya, di gambar yang A. Apa manfaat sikap tersebut? Manfaat dari sikap yang ada di gambar A. Manfaatnya adalah suasana menjadi rukun. Silakan kamu checklist. Kemudian yang C. Sikap musyawarah yang tidak tepat ditunjukkan pada gambar gambar yang B. Kemudian yang D, apa sih akibat dari sikap tersebut? Akibat dari sikap yang ada pada gambar B. Akibatnya adalah tidak diperoleh kesepakatan. Oke, itu yang nomor 4 ya. Dan yang terakhir kita masuk ke nomor 5. Di nomor 5 ini kamu disuruh untuk memilih ya, kasih tanda checklist atau centang dari sikap pada peristiwa di bawah ini. Untuk yang A, ya, berbeda pendapat dengan teman. Sikap yang kamu lakukan adalah menerimanya dengan lapang dada. Silakan di checklist. Dan yang terakhir yang B, hasil musyawarah itu sudah ditetapkan. Ya, yang harus kita lakukan adalah melaksanakannya dengan ikhlas. Nah, jangan lupa ya di checklist, terus ditulis. Kalau ada yang ketinggalan, bisa diulang kembali videonya. Atau misalnya masih ada yang kurang paham, bisa di WhatsApp kepada wali kelasnya. Sekian untuk materi pelajaran PPKN hari ini. Terima kasih untuk siswa-siswi kelas 3. Semoga kalian semuanya paham. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.